Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan tugas Rukol modul 2.3 yaitu praktek coaching alur Tirta. Di sesi pertama coachnya Bu Yunelia Khairul SPD, sedangkan sebagai coachi saya sendiri yaitu Hermayanti SPD. Adapun masalah Bu Erma ingin membahas tentang siswanya yang kelas 7 merupakan siswa baru yang rata-rata belum lancar baca Al-Quran, bahkan ada juga sama sekali tak bisa baca Quran. Sementara untuk materi PAI elemen Al-Quran itu siswa dituntut harus sudah bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Yunelia. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa sama Bu Erma. Bu Erma, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Bu Erma hari ini? Aman-aman saja kan? Ya aman sih Bu Nelia, cuma ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Bu Nelia nih. Boleh kan Bu? Oh, boleh Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Bu? Biasalah Bu, permasalahan dengan siswa sih. Begini Bu Nelia, saya kan mengajar kelas 7, mapel PAI kan Bu. Setiap Ya. awal tahun pelajaran baru itu saya itu selalu dihadapi permasalahan yang sama. Apa itu Bu permasalahannya? Ya ini Bu, saya selalu menemukan beberapa siswa yang belum lancar baca Al-Quran. Padahal Ya. Bu, materi kurikulum Merdeka itu untuk kelas 7 PASED itu sudah tinggi ya Bu ya. Di Ya. mana siswa-siswanya itu dituntut harus sudah bisa membaca Al-Quran. Untuk mata pelajaran PAI ini pada PASED kan ada 5 tuh Bu. Ya. Elemennya ada Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah, kemudian elemennya Al-Quran ini saya agak sedikit kesulitan untuk menyampaikan materinya karena hanya beberapa siswa saja yang lancar membaca Al-Quran Bu. Hampir 40% siswanya belum lancar membaca Al-Quran. Bahkan ada beberapa siswa yang belum bisa sama sekali. Mereka masih belum paham atau hafal huruf hijaiyah. Itu yang saya bingung ini Bu. Oh, jadi untuk arah perbincangan kita hari ini, Bu Erma ingin membahas tentang siswa Bu Erma kelas 7 yang belum bisa membaca Al-Quran. Betul Bu, Oh, benar sekali. bahkan ada siswa Bu Erma yang sama sekali tidak pandai membaca Al-Quran. Begitu ya Betul Bu Bu. Erma? Ya, jadi tujuan saya mengadakan pertemuan ini, Bu, saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi siswa-siswa saya ini supaya semua lancar membaca Al-Quran, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, Bu. Iya. Oh, saya sangat memahami lah bagaimana keadaan Bu Erma saat sekarang ini. Sebelumnya, sebelum kita mencari solusi, ini ya Bu Erma ya, apakah Bu Erma mengetahui kira-kira penyebabnya siswa Bu Erma belum lancar membaca Al-Quran tersebut, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali itu, Bu Erma sudah mengetahui apa penyebabnya? Atau menurut Ibu bagaimana? Nah, menurut saya, Bu, mungkin kurangnya kesadaran mereka untuk tadarus membaca Al-Quran ya, Bu ya. Di samping itu, orang tua juga kurang peduli nih kepada anak-anak mereka. Padahal Iya. kan Bu, jika orang tua yang tidak punya waktu atau tidak bisa membimbing anak-anaknya mengaji, kan mereka Iya. bisa mengantar ke musola atau ke masjid untuk mencari guru ngaji. Begitu Bu. Iya. Oh, jadi Bu Erma permasalahannya kurangnya kesadaran siswa-siswa Bu Erma untuk tadarus membaca Al-Quran Iya dan Bu. juga permasalahannya orang tua siswa yang kurang peduli terhadap ada anaknya, yaitu kurang perhatian lah ya Bu Erma ya. Iya begitu Bu. Sangat kurang sekali kesadaran mereka untuk membaca Al-Quran. Hanya beberapa siswa saja sih yang sudah lancar membaca Al-Quran Bu. Kira-kira kurangnya kesadaran siswa untuk tadarus membaca Al-Quran, apalagi ya Bu Erma penyebabnya?
Begini Bu, di awal semester baru, awal pembelajaran ya Bu ya, saya Iya, tuh selalu rutin melakukan diagnosa awal atau melakukan tes kemampuan awal siswa dalam membaca Al-Quran kan Bu. iya, iya. Tapi setelah saya mendapatkan hasil dari tes diagnosa awal tadi Bu, bagi siswa yang belum lancar, saya pernah mengajak anak itu saya wawancarai kan Bu, apa yang membuat mereka Mhm. tidak lancar atau bahkan tidak bisa sama sekali. Lalu jawaban mereka beragam Bu Nelia. Ada yang Oh, menjawab, apa jawabannya? iya, ada yang menjawab, kami jika sudah tamat MDA tidak mengaji lagi Bu, karena kami MDA-nya sampai Oh, kelas 5 saja, kelas iya, 6 iya, kami tidak iya. MDA lagi. Jadi kami tidak mengaji lagi Bu. Padahal Mhm, kan Bu, masih bisa ya mengaji di rumah sama orang tua atau iya, mengaji ke iya. musola atau di masjid terdekat. Bahkan nih Bu Nelia, ada juga sebagian siswa yang menjawab tidak bisa mengaji atau membaca Al-Quran itu karena tidak pernah MDA sama sekali Bu. Miris kan Bu? Tapi Miris ada juga sekali, Bu nih Irma. hanya beberapa siswa bisa membaca Al-Quran lancar, namun siswa tersebut tidak MDA. Alasannya di tempat tinggal mereka itu tidak ada MDA, hanya belajar mengaji sama orang tuanya di rumah. Ini Bu, saya sangat salut sekali Bu Nelia. Artinya orang tuanya sangat peduli untuk anak-anak mereka. Sayangnya Bu Nelia, cuma sedikit orang tua yang peduli terhadap anaknya. Oh, begitu ya, Bu Irma ya? Iya Bu, Oh, memang memang sih, Bu Irma, anak-anak zaman sekarang itu, beda ya dengan kita zamannya iya dulu. Bu. Heeh, kita masih, kurangnya, waktu zaman kita dulu, kita, membaca Al-Quran itu begitu penting bagi orang tua kita. Benar Bu. Tapi kalau, anak zaman sekarang ini kurangnya kesadaran mereka, eee, untuk mau tadarus itu membaca Al-Quran ini. Ditambah lagi kurangnya kepedulian orang tua untuk Iya, mengajak anak-anak tersebut, anak-anak mereka. Padahal di setiap desa itu yang saya, yakini Bu Erma sudah betul. menghimbau supaya warganya melakukan, program dari pemerintah kita Kabupaten Pelalawannya itu yaitu, eee, Maghrib Mengaji kalau nggak salah saya, Bu Erma. Bu Erma pernah, tahu nggak, ada program itu? Betul, Bu. Program Maghrib Mengaji ini sebenarnya sudah lama kan, Bu. Tapi Iya, ya masih ada sebagian desa belum maksimal dalam melaksanakannya dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakatnya mungkin, Bu. Ditambah lagi, Bu Nelia, pengaruh gadget atau HP juga ya kan, Bu ya? iya, iya, iya. Itulah, Bu. Jadi, nah dengan permasalahan ini Bu Erma, Bu Erma ceritakan kira-kira menurut Bu Erma apa sih langkah atau rencana yang akan Bu Erma lakukan? Iya, Bu. Ini saya mempunyai rencana sih, Bu. Mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk membuat rencana kegiatan ekstra keagamaan, yaitu membuat program baca tulis Al-Quran atau disingkat BTA. Rencananya jika disetujui nanti akan dilaksanakan 1 kali seminggu setelah pulang sekolah atau sesudah KBM, Bu. Oh, bagus tuh Bu Erma rencananya. Jadi Bu, nanti saya akan berkolaborasi dengan sesama guru PAI. Apalagi nih ada guru PAI satu sekolah saya, beliau merupakan guru PAI yang sudah senior Bu. Saya Iya. juga akan melibatkan siswa-siswa yang sudah mahir membaca Al-Quran. Akan dijadikan sebagai tutor sebaya Bu, untuk mengajarkan teman-temannya nanti. Oh iya, wah bagus itu Bu Erma. Jadi adalah rencana solusi, ingin berkolaborasi dengan guru sesama, Iya, mengampu mapel PAI, gitu ya Bu Erma? Dan iya Bu. juga akan melibatkan siswanya untuk menjadi tutor sebaya lah ya Bu Erma ya? Iya Bu Nelia, benar sekali. Oh.
Kira-kira ada nggak solusi lainnya Bu Erma? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan atau jabarkan tadi sifatnya untuk di lingkungan sekolah saja. Mhm. Ini bagaimana dengan keseharian mereka di rumah? Karena perhatiannya kurang perhatiannya orang tua tadi itu Bu Erma. Bagaimana mereka lebih banyak waktu karena mereka anak-anak kita ini kan waktunya banyak di rumah. Iya benar, Bu. Di dalam masyarakat juga. Nah, kira-kira apakah Bu Erma punya solusi lain agar dampak untuk rencana positif Bu Erma ini bukan hanya untuk di kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga Mas dan juga masyarakat? oh. Oh iya, Bu. Kalau tadi solusi saya hanya untuk di kelas dan lingkungan sekolah saja ya, Bu, Mhm, ya? iya, Saya juga punya nih rencana untuk di lingkungan masyarakat juga, Bu. Oh ya, Bu Nel ya, kebetulan saya kan selain mengajar, PAI di SMP, Bu, saya juga mengajar nih di MDA yang ada di desa tempat tinggal saya. iya. Kebetulan, kami juga ada forum komunitas itu yang namanya FKDT kecamatan, Bu. Rencana Iya, saya saat pertemuan nanti, saya akan berdiskusi dengan ketua FKDT dan rekan-rekan guru, iya iya iya. ustadz dan ustazahnya, Bu. Untuk lebih menekankan lagi atau memprioritaskan kelulusan MDA itu benar-benar santrinya sudah khatam Al-Quran dengan Mhm, sempurna. iya Artinya iya, mereka itu benar-benar sudah lancar dalam membaca Al-Quran saat mereka iya. dinyatakan lulus MDA nantinya, Bu. Dan juga saya ingin mengusulkan adanya penyamaan atau pemerataan program KBM ya, Bu, ya, untuk di Oh, MDA mhm. yang ada di bawah FKDT kecamatan ini untuk sepakat bahwa santri itu wajib menuntut ilmu di MDA itu sampai mereka itu lulus SD dan Iya. menghimbau supaya mereka jika setelah tamat MDA nanti tetap lanjut mengaji, membaca Al-Quran dan tentunya melibatkan peran orang tua juga. Wah, luar biasa Bu Erma. Semoga bisa terrealisasi ya Bu Erma rencananya. Iya Bu Nel ya, mudah-mudahan ya Bu. Heeh. Nah, Bu Erma, solusi yang Ibu sudah rencanakan sangat luar biasa. Iya Bu. Namun solusi ini juga tentunya butuh komitmen nih. Iya Kalau benar. tidak ada komitmen nggak akan berjalan dengan lancar ya Bu Erma ya. Iya Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Erma lakukan agar semua itu bisa dilaksanakan dengan baik? Dan tentunya di dalam komitmen itu Ibu Erma juga, tidak mungkin berjalan sendiri gitu ya. Benar Bu. Pasti Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan, dari orang-orang sekitar. Kira-kira apa nih Bu, komitmen Ibu, kemudian dukungan seperti apa yang Ibu harapkan yang bisa membantu, melancarkan, program atau rencana Ibu ini? Iya Bu. Jika permasalahan saya ini bisa teratasi nanti ya Bu ya, saya berkomitmen, insya Allah saya akan terus konsisten untuk menjalankan ekstrakurikuler keagamaan, yaitu Iya, tadi Bu, nama programnya Baca Tulis Al-Quran atau disingkat BTA di sekolah saya. iya, Dan saya juga berencana ini Bu, ketika saat memperingati Hari Besar Islam, saya akan mmm, mengadakan perlombaan sederhana untuk siswa sekolah, oh iya iya, untuk siswa di sekolah antar kelas, seperti lomba membaca Al-Quran, MTQ ya Bu ya, atau lomba kaligrafi, mungkin juga nanti lomba yang lainnya seperti pidato dan azan. Semua itu bertujuan untuk membangkitkan semangat mereka agar lebih giat belajar dan mencintai Al-Quran. Begitu Bu Nel ya. luar biasa idenya Bu Erma ini. Menerapkan sebuah solusinya dan akan konsisten untuk menjalankan programnya. Ditambah lagi akan Iya, mengadakan perlombaan keagamaan dalam rangka memperingati Hari Besar Islam yaitu. iya Oh, Bu. iyalah Bu Erma, seperti lomba baca Al-Quran dan lain-lainnya ya tadi ya Bu Erma ya? Iya Bu. Sehingga dapat memotivasi anak untuk semangat lagi dalam membaca dan mencintai Al-Quran. Luar biasa Iya Bu. idenya Bu Erma. Jadi Bu Erma, tadi Bu Erma kan sudah datang ke saya.
Kemudian Bu. bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya yang masih banyak belum lancar membaca Al-Quran. Kemudian ibu sudah memaparkan penyebabnya. Apa? Kemudian ternyata ibu juga sudah memikirkan, mencari beberapa solusi mengatasi sudah permasalahan itu yang ada itu, dan ternyata solusinya luar biasa. Apalagi komitmen ibu juga sangat luar biasa. Semoga siswa-siswa Bu Erma nanti semuanya lancar membaca Al-Quran dan mempermudah dalam mempelajari PAI nanti ya Bu ya, pelajaran agama Islamnya. Dan tentunya lagi tujuan pembelajaran akan tercapai. Iya Bu, amin Bu. Nah, jadi secara nggak sadar Bu Erma sudah beres nih persoalannya. Sudah lega kah? Iya Bu Nelia, ternyata setelah saya ngobrol dengan Bu Nelia ini, di awal saya galau. Ternyata ngobrol dengan Bu Nelia, memberikan coaching kepada saya ini, luar biasa Bu. Ternyata permasalahan saya dapat ditemukan solusinya Bu. Oh iya. Dan Ibu sendiri yang menemukannya luar biasa. Solusi dari masalah Ibu yang menemukannya luar biasa Bu Erma. Dan akhirnya saya jadi sudah plong nih Bu Nelia. Oh, ya saya juga merasa lebih lega. Akhirnya Bu Erma juga sudah tidak merasa galau lagi ya, Bu, Iya Bu. karena sudah teratasi permasalahannya. Iya. Alhamdulillah Bu Nelia sudah teratasi. Pokoknya nanti saya ingin nanti dikabari perkembangannya ya Bu Erma. Iya Bu Nelia, nanti misalnya jika nanti saya ada hal yang akan saya tanyakan lagi, butuh konsultasi dengan Bu Nelia nih, butuh coaching dengan Bu Nelia lagi nih, nanti saya akan menemui Bu Nelia lagi ya. Terima kasih ya Bu atas bantuannya dan juga sharingnya. Sama-sama Bu Erma, saya juga berterima kasih sudah dipercaya Bu Erma untuk mendengarkan segala keluh kesah dari Bu Erma. Ternyata dari sesi mendengar ini saya juga banyak dapat ilmu loh Bu Erma. Iya Bu Nelia, sama-sama. Gimana Bu Erma, sekarang ada lagi nggak yang mau diceritakan atau dibahas? Kayaknya cukup dulu deh ya Bu, nanti kita lanjut lagi. Oh ya. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bu Erma. Semoga sukses dengan segala aksinya dan semoga rencana dan harapan terwujud. Untuk menciptakan siswa yang gemar membaca dan mencintai Al-Quran dapat terwujud ya Bu Erma ya. Amin Bu. Oh, begitu. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.